Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita masih ada di dalam buku Wahyu pasal yang ke-19. Ya, kita soroti ayat yang ke-9 khususnya. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9, ya, tentang berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saya akan bacakan di sini, saudara boleh ikut membaca di rumah masing-masing. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan, saudara. Tema kita pada pagi hari ini adalah berbahagia mereka yang diundang pada pesta kawin anak domba. Tuhan sudah memberikan undangan itu kepada kita, saudara, ya, lewat kebenaran firman-Nya. Ya, baik itu di dalam penginjilan, firman penginjilan maupun firman pengajaran, ya, kabar baik dan kabar mempelai. Kabar baik itu membawa kita kenal kepada keselamatan, kita dibenarkan. Nah, lewat pengajaran tentang bagaimana Yesus akan datang kedua kali sebagai mempelai pria sorga, kita disempurnakan. Jadi perjalanan hidup kita selama kita masih ada di dalam dunia ini, mulai daripada kebenaran. Dari kebenaran memuncak sampai kepada kesempurnaan. Itu kehendak Tuhan. Lewat kebenaran firman Allah, ya, pribadi Yesus sebagai kepala. Di dalam Efesus dikatakan dia itu seperti suami yang mengasihi istri, memandikan jemaatnya dengan air firman, supaya jemaatnya kedapatan tidak bercacat celah, tampil cemerlang, sama seperti Yesus yang cemerlang. Jemaatnya pun sekarang ini sedang dididik oleh Tuhan untuk bisa tampil cemerlang sebagai mempelai wanita sorga, yaitu pribadi-pribadi kita yang tergabung dalam satu tubuh Kristus, tampil sebagai gereja yang sempurna. Kita disandingkan, kita layak bersanding bersama-sama dengan Yesus. Itu adalah undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kemarin, ya, minggu lalu kita sudah melihat ada 3 sikap terhadap undangan. Itu yang bisa kita pelajari di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Sikap yang pertama itu, orang-orang yang diundang itu menolak undangan. Ya, jadi orang-orang itu tidak mau datang. Itu Matius 22 ayat yang ketiga. Kemudian sikap yang kedua adalah orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk datang, karena mereka lebih mementingkan kepentingan-kepentingan diri sendiri. Ya, kepentingan-kepentingan yang ada di dalam dunia ini seringkali membuat kita lalai, saudara, untuk memperhatikan undangannya Tuhan, bahwa Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput gerejanya. Bukan gereja yang tumbuh seperti anak-anak, ya, dari bayi kemudian hanya berhenti sampai anak-anak. Tetapi Tuhan mau supaya pertumbuhan kita itu pertumbuhan yang menghasilkan buah yang banyak, yaitu gereja yang sempurna. Caranya, gereja itu harus melekat kepada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5 katakan, kalau kita melekat kepada pribadi pokok anggur, maka kita akan berbuah banyak. Nah, ini berbuah banyak ini dewasa, gereja yang dewasa. Kalau kita lepas dari pokok anggur, maka kita tidak berguna, saudara. Ya, kemarin di dalam ibadah kebaktian doa 10 hari-hari yang ketiga, kita mendengar bahwa kita harus melayani Tuhan, memperjuangkan kehidupan kita itu sampai garis akhir. Kalau tidak sampai garis akhir, maka tidak ada gunanya, berhenti di tengah jalan. Walaupun kita sudah start dari awal, tetapi kalau kita berhenti di tengah jalan, maka tidak ada gunanya. Ya, itu pribadi-pribadi yang sebetulnya tidak layak untuk datang. Karena ada yang masih mengurus usahanya,
masih mengurus ladangnya. Ketakutan, kekhawatiran ini, kata firman Allah, tidak menambahkan sehasta saja usia kita. Kita khawatir akan makan minum, ya saudara ya. Makan minum, apa yang kita pakai, bagaimana kita tinggal. Firman Allah katakan itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Itu semua dicari oleh banyak orang. Tidak ada bedanya. Harus jelas kepada kita yang percaya, yang diundang oleh undangan Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan Yesus dalam pesta kawin anak domba. Kita harus ada bedanya, saudara. Nanti dibedakan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jelas nanti ada bedanya. Oleh sebab itu, biarlah kita mengupayakan hidup kita ini sebagai pribadi-pribadi yang memang layak untuk diundang. Tidak semata-mata di dalam dunia ini mengurus usaha kita, terlalu khawatir dengan makan minum kita, terlalu khawatir dengan apa yang kita pakai. Itu dicari oleh bangsa-bangsa. Ya, Tuhan katakan burung di udara itu Tuhan kasih makan, bunga di ladang Tuhan kasih pakaiannya. Oleh sebab itu janganlah kita khawatir. Kita harus mengupayakan dan undangan itu kita respon dengan baik. Yang merespon undangan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kemudian yang ketiga, sikap yang ketiga adalah datang tetapi tidak mengenakan pakaian yang layak. Datang tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Kalau tadi dikaitkan dengan ayat yang dibaca di dalam pembukaan, bahwa pakaian pesta itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Itu adalah kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya, di tengah pesta itu ada teguran, saudara. Ibadah ini merupakan pesta rohani. Ibadah ini adalah sebuah latihan untuk bisa akhirnya kita sampai kepada pesta yang puncak, yaitu pesta kawin anak domba. Selama pesta yang ada di dalam dunia dalam bentuk ibadah ini, saudara, Tuhan yang menjamu. Firman Allah katakan hidangan telah tersedia, yaitu makanan rohani kita. Nah, di tengah-tengah kita mengadakan pesta di dalam dunia sampai kepada pesta puncak di atas awan-awan yang permai, ya. Kita bersyukur kalau ada teguran, kalau masih ada perhatian Tuhan. Seperti di dalam Matius 22 ayat yang ke-12, ada perhatian Tuhan kepada orang yang datang dalam pesta tetapi tidak mengenakan pakaian yang pantas. Ya, di dalam ayat 12 dari Matius 22, firman Allah menegur, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari? Bagaimana engkau bisa beribadah? Bagaimana engkau bisa melayani Tuhan tetapi tidak mengenakan pakaian pesta?" Nah, ini teguran Tuhan kepada kita, saudara. Kenapa kita sudah ditebus oleh darah Yesus sehingga kita hidup sebagai orang yang dibenarkan, tetapi hidup kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan benar daripada orang-orang kudus. Ini teguran firman. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Selayaknya orang yang sudah dibenarkan, perbuatan-perbuatannya pun benar. Jadi ini satu koreksi firman kepada kita. Kalau pada saat hari-hari terakhir ini Tuhan memberikan perhatiannya kepada kita. Ayo sidang jemaat, khususnya yang ada di El Kafana, ayo jangan tinggalkan pakaian pesta kita. Pesta itu sedang mulai dari dunia ini, saudara. Inilah ibadah ini pesta yang dilayani sendiri oleh imam besar. Hidangan telah disediakan. Mari kita kenakan perbuatan-perbuatan benar menjadi perhiasan kita sehari-hari. Tanda bahwa kita sudah disucikan. Tanda bahwa kita sudah dibenarkan. Perbuatan-perbuatan benar kita itu menjadi perhiasan kita, saudara. Jangan diam saja. Ya, di dalam Matius 22 orang yang ditegur ini diam saja. Ya, diam saja itu adalah tidak mau mengaku dosa. Ya, minggu lalu kita sudah sama-sama mendengar, diam saja itu tidak mau mengaku dosa. Amsal 1 ayat 20 sampai 25 saya mau bacakan untuk kita semua, saudara. Ya, kita dengarkan lagi. Ini memang pernah kita baca, kita dengar minggu lalu.
tetapi sekarang ada baiknya kita ulangi. Amsal 1 ayat 20-25. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masuk, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ini teguran. Firman Allah sudah berseru nyaring di jalan-jalan. Firman Allah sudah berseru nyaring di lapangan-lapangan. Hari-hari terakhir ini, saudara, dengan adanya wabah, firman Allah digenapi. Firman Allah masuk ke dalam rumah-rumah. Di atas tembok-tembok ia berseru. Ya saudara, di tembok-tembok ini menjadi saksi. Ketika kita masih di dalam rumah sekarang ini, terkurung dalam rumah, dalam isolasi. Ya, PSBB, kita diam di rumah saja, stay at home. Ini firman Allah, ini sudah diperdengarkan lewat Amsal. Ia berseru di jalan-jalan dan di atas tembok-tembok, ayat 21 ya saudara, ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Satu teguran, berapa lama lagi, hai kita yang tidak berpengalaman, masih cinta kepada keadaan kita yang lama. Ya, pencemooh masih gemar kepada cemooh. Ya, kita masih tetap ngomongin gosip, masih senang gosip. Kemudian orang bebal benci kepada pengetahuan. Masih saja kita benci kepada firman, khususnya firman pengajaran. Ayat 23, lihat, berpalinglah kamu kepada teguranku. Ya, ini firman Allah berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Ini kerinduan Tuhan. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ini keadaan yang diam saja, saudara. Ketika firman menegur, ketika firman itu memberikan pengetahuan tentang isi hati Tuhan. Tuhan sedang mencurahkan isi hatinya kepada kita. Firman dibukakan rahasianya. Saudara, firman dibukakan ini bukan tanpa harga. Di dalam Wahyu, kita melihat Wahyu pasal yang pertama ya saudara, Yohanes menangis karena dia ingin tahu isi kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Tetapi tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka meterai itu. Kitab itu termeterai, tidak bisa tahu apa isi hati Tuhan. Tetapi kemudian Yohanes melihat bahwa ada pribadi yang sudah menang. Dialah singa Yehuda yang sudah berlayak untuk membuka meterai. Sehingga isi hati Tuhan itu tidak lagi terkunci. Isi hati Tuhan itu tercurah kepada jemaatnya. Isi hati Tuhan itu tercurah kepada kita lewat anak domba yang sudah tersembelih. Kemenangan singa Yehuda itu didapat karena dia seperti induk domba yang tidak melakukan perlawanan. Alkitab katakan dia seperti induk domba yang keluh ketika dia harus disembelih. Dan itulah kemenangan yang membuat kitab yang termeterai itu dibuka, sehingga isi hati Tuhan dicurahkan kepada kita dan perkataannya diberitahukan kepada kita. Oleh sebab itu janganlah kita menolak teguran Tuhan. Janganlah kita mengabaikan nasihat Tuhan, dan kita mau menerima setiap tegurannya. Seperti Raja Daud ya saudara ya, menyaksikan bahwa kalau aku hidup dalam dosa, maka tangan Tuhan itu dengan kuat menekan. Di dalam Mazmur 32 ya ayat 1-4, selama aku berdiam diri, khususnya ayat yang ketiga. Mazmur 32 ayat yang ketiga. Selama aku berdiam diri, tidak mau mengaku dosa, ada kekerasan hati, dosa dipelihara. Selama aku berdiam diri, maka tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, ini yang dirasakan oleh Raja Daud ketika dia tidak mau mengaku dosa, berdiam diri terus.
Oleh sebab itu dia langsung, saudara, ketika dia ditegur oleh firman untuk berbalik dan bertobat, segera dia tidak mau berdiam diri. Dia mengaku dengan sejujur-jujurnya, dengan hati yang hancur. Ya saudara, maka Tuhan berbalik kepada dia. Hati Tuhan kembali mengasihi. Jangan diam saja. Diam saja ini seperti sumsum yang kering, artinya kering rohani. Kalau sudah kering rohani, pasti efeknya kering jasmani, saudara. Ya, mengeluh seterusnya. Setiap hari mengeluh. Nah, penuh dengan keluhan, itu artinya tanda-tanda kita kering rohani. Karena orang yang tidak kering, firman Allah katakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sampai masa tua pun masih gemuk dan segar. Ya, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dari mulut lidahnya terlalu banyak ucapan syukur buat Tuhan. Karena hidupnya senantiasa dialiri oleh air sungai daripada Roh Kudus. Ya, hati-hati kalau hidup kita sepertinya penuh dengan keluhan. Setiap hari kita tidak pernah puas, saudara. Ada makan, tetap merasa kurang. Ya, ada kesehatan, tetap merasa kurang. Itu tandanya kita kering rohani. Kalau kering rohani, maka pasti efeknya kering juga secara jasmani. Apa yang mengakibatkan kita kering rohani dan jasmani, yaitu kemampuan yang tidak ada dari kita untuk mengaku dosa. Tidak ada, hati kita itu kerendahan hati. Ya, firman Allah katakan belajar kepada Yesus yang rendah hati, yaitu mampu kita ini mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, jangan enjoy dalam dosa. Jangan enjoy dalam dosa, tetapi biarlah kita mau mengaku dan bertobat kepada kebenaran firman Allah. Selagi masih ada kesempatan dari kebenaran firman Allah menegur, biarlah kita menerima teguran firman itu, saudara. Kalau itu ngancam-ngancam, saya keluar. Gembala itu kalau gejok dombanya keluar, nggak rugi apa-apa. Tetapi justru yang keluar karena membenci teguran, itulah yang rugi sebetulnya, saudara. Ya, karena firman Allah berkata itu seperti pribadi yang tidak layak untuk diundang dan kemudian tidak pakai pakaian pesta. Tidak menghiasi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan benar daripada orang-orang kudus. Ya, biasanya kalau gembala itu, ya saudara, di mana-mana saya akui kalau gembala itu carinya orang kaya supaya bisa membela pekerjaan Tuhan. Tetapi itu salah. Cari orang benar, bukan cari orang kaya untuk bisa membela pekerjaan Tuhan. Tapi cari orang benar. Kalau orang benar itu tegak, berdiri tegak, sumsumnya tidak kering. Ya, bukan artinya saya tidak suka sama orang kaya. Saudara-saudara kan kaya semua. Tetapi lebih baik lagi jadi orang benar. Ya saudara ya, jadi orang benar itu sumsumnya kuat, berdiri tegak. Kalau kita cuma mengandalkan kekayaan dunia, maka penggembalaan bisa rusak. Penggembalaan bisa lepas. Tetapi kalau kita mengandalkan orang benar, seluruh sidang jemaat benar, kuat tegak berdiri, seperti bait sucinya Salomo, ada dua tiang yang menopang, Yakin dan Boas, kuat dan teguh hati. Itulah orang benar, saudara ya. Biarlah di dalam penggembalaan kita penuh dengan orang benar dan orang kaya. Nah, itu saudara ya, dilengkapi oleh Tuhan. Karena kalau tidak kering secara rohani, pasti jasmani pun diberkati oleh Tuhan. Nah, kita jadi orang benar yang kaya raya diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama ya, kita jangan diam saja seperti Raja Daud. Artinya kita mampu mengaku dosa. Sekarang kita lihat ya saudara ya, apa akibatnya kalau kita tidak mengaku dosa. Ini yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-10. Kita diam saja artinya kita keras hati, merasa diri benar. Ya, ini adalah kebenaran diri sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia ini D-nya huruf besar, yaitu Tuhan, menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita tahu di dalam kitab atau buku Roma ya, surat
dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan bahwa kita semua ini sudah jatuh di dalam dosa. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu firman Allah. Jadi kalau kita berkata, oh kita tidak ada berbuat dosa, sejak kecil aku kudus, sejak kecil keluar dari kandungan, oh saya tidak berbuat dosa. Firman Allah katakan kalau kita merasa benar, ya, membela diri terus dengan kebenaran diri sendiri, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Apa yang ditulis di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu menjadi dusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sesungguhnya kalau kita tidak mau mengaku dosa, merasa diri terus benar, saudara, maka firman Allah katakan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, akibat kedua daripada diam saja, yaitu tidak mampu mengaku dosa, kosong dari firman. Kehidupan yang tidak mau mengaku dosa, diam saja, itu sama dengan kosong firman Allah. Hidup kita itu sesungguhnya kosong dari firman Allah. Tidak ada yang berbekas. Selama ini kita sudah mendengar firman begitu banyak, kosong begitu saja, saudara. Nggak ada yang teringat, karena hidup kita terus saja berbuat dosa. Ya, itu artinya kita kosong dari firman Allah. Apa arti kosong itu, saudara? Kosong itu sama seperti kopong. Tahu kopong ya? Kopong itu kalau biji beras atau biji gandum, ya, terus cuma kelihatan itu ada sekamnya. Kemudian ketika ditekan, ketika digiling, boro-boro ada biji berasnya. Yang ada cuma sekamnya, kopong isinya, kosong isinya. Ya, jangan otak kita kopong, jangan otak kita kosong. Ya saudara, otaknya kosong, ya kopong. Nggak ada firman-Nya, ya, kelihatan saja bagus, itu seperti sekam, ya. Jadi kita perlu mengakui bagaimana kita harus mengisi sekam itu dengan biji gandum yang terbaik. Jangan sampai kosong, karena di dalam penampian, ya, di dalam penampian gereja nanti yang akan dibuang itu sekamnya, saudara. Walaupun sekam itu kelihatannya bagus, tebal gitu, saudara, ya. Tetapi yang Tuhan cari bukan sekam. Yang Tuhan mau cari adalah isinya, biji gandumnya yang mau Tuhan cari, bukan sekamnya. Bagaimana kita mengisi sekam itu supaya tidak kosong, tidak kopong? Ya, Yesus sendiri sudah menjadikan hidupnya sebagai makanan yang sejati. Di dalam Yohanes 6 ayat 55, 56. Ya. Yohanes 6 ayat 55. Haleluya. Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-54 di atasnya. 54, 6, 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi ini luar biasa, saudara, efek daripada kita makan tubuh dan darah Yesus, makan minum tubuh dan darah Yesus. Ya, ini nanti kita akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Berbicara soal perjamuan suci, ya. Jadi efek daripada perjamuan suci itu membuat hidup kita ini tidak kosong daripada firman. Ya, tidak kosong dari firman. Firman itu bisa tetap tinggal dalam hidup kita. Bahkan jaminannya sampai kepada hidup yang kekal. Kalaupun kita sudah mati, nanti Tuhan katakan, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Tubuh Kristus itu adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya. Jangan khawatir. Tadi kembali lagi kepada topik kita yang kedua. Orang-orang itu tidak layak untuk datang karena sibuk dengan usaha dan ladangnya.
terlalu khawatir. Itu yang dicari oleh bangsa-bangsa. Makan, minum, pakai. Itu yang dicari oleh bangsa-bangsa, ya, yang tidak mengenal Allah. Kita yang mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, itu renungan hari Sabtu pagi ya saudara. Tidak bercabang di dalam penyembahan kita. Satu hal kita berdoa kepada Tuhan, tetapi bukit-bukit pengorbanan tidak mau disingkirkan. Kita berbuat benar, tapi bukit-bukit pengorbanan tidak mau disingkirkan, sama saja saudara. Kita harus mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Jangan khawatir soal makan minum, karena darah Yesus dan tubuh Kristus itulah makanan dan minuman yang sejati, ya, yang membuat kita bisa tinggal di dalam aku, bisa tinggal di dalam firman. Jadi jangan abaikan ini saudara, perjamuan kudus, makan minum tubuh dan darah Yesus ini saudara. Apalagi di hari-hari ini kita perlu perlindungan darah itu. Selalu setiap ibadah kita upayakan untuk makan minum tubuh dan darah Yesus. Ada pengertiannya, supaya kita itu mendapatkan jaminan firman itu bisa tinggal di dalam kita, dan kita bisa tinggal di dalam firman, sehingga kita ini tidak kosong, tidak kopong. Kita ini bertumbuh terus, isinya makin kuat, makin tebal, makin bold gitu saudara. Kalau padi atau biji gandum itu disebutnya bold. Nah, itu bukan artinya gendut, bukan. Ya, bold gitu. Bijinya nggak kecil, kecil, tipis, gitu saudara ya. Tetapi bold, kuat. Kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh hati, bold di dalam Tuhan. Ada firman yang tinggal di dalam kita, dan kita pun tinggal di dalam Dia. Ini proses melekat, sekali lagi kembali kepada proses melekat kepada pokok anggur yang benar. Jadi makan minum tubuh dan darah Yesus itu, selain kita di dalam dunia diberi kemampuan saudara ya, untuk mengisi hidup rohani kita dengan firman, dan berikutnya adalah jaminan tadi ayat 54. Makan daging dan darah Yesus mempunyai hidup yang kekal. Sekalipun sudah mati nanti secara jasmani, Allah, Yesus pribadi firman itu membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, inilah janji daripada Tuhan. Kalau kita tidak diam saja, berani mengaku dosa. Kalau berani mengaku dosa, ini ada hubungannya dengan makan minum tubuh dan darah Yesus. Kalau sebelum kita makan minum darah Yesus, kita harus mengaku dosa. Jangan makan minum tubuh dan darah Yesus seperti saudara lihat itu saudara, ikan bakar. Seperti saudara lihat, ini ya, cocok ini. Saya senang anggurnya, supaya agak-agak mabuk. Bukan saudara, bukan seperti itu. Makan minum tubuh dan darah Yesus itu ada syaratnya. Di dalam Korintus ya, di dalam Korintus katakan, baiklah sebelum kita makan minum tubuh Kristus, kita mengaku dosa. Firman Allah katakan, oleh sebab itu banyak di antara kamu yang setelah makan minum tubuh dan darah Yesus, bukannya kuat, bukannya sembuh, bukannya kuat, bukannya ada pemulihan, tetapi tambah parah. Bahkan banyak juga yang mati, kata firman Allah. Karena apa? Karena kamu makan minum tidak mengaku dosa. Jadi syarat untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga firman itu bisa tinggal di dalam kita, adalah kita perlu mengaku dosa sebelum makan minum tubuh dan darah Yesus. Karena tubuh Kristus itu adalah benar-benar makanan, dan darah Yesus itu adalah benar-benar minuman, ya. Itu pelayanan kita. Kalau kita lihat, coba kita buka dulu saudara ayat-ayat dalam perjamuan suci. 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Ayat 28 ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena, nah ini saudara garis bawahi ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mengakui tubuh Tuhan itu artinya apa saudara? Kematian Yesus di atas kayu salib Golgota sebagai Allah yang menebus dosamu dan dosaku. Artinya ada pengakuan dosa di situ. Ya, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengaku dosa, maka hukuman tidak jatuh kepada diri kita. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ya saudara ya, nah ini syarat dalam kita makan minum tubuh dan darah Yesus, yaitu harus disertai dengan pengakuan dosa, supaya tubuh dan darah Yesus itu menjadi kekuatan baru bagi kita. Tubuh kita yang sudah bersih, maka tubuh dan darah Yesus bisa bersama-sama dengan kita. Kita bisa melekat kepada pokok anggur yang benar. Itu yang kedua. Ya, kalau kita tidak berdiam diri ketika ada teguran firman, tetapi kita mengaku dosa, kemudian makan minum tubuh dan darah Yesus, maka ada jaminan hidup yang kekal. Di dalam dunia ini pun isi hidup kita ini kuat karena firman, tidak kosong. Ya, firman itu ada dalam kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, kembali kepada Matius 22 ayat yang ke-13. Ya. Matius 22 ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi kalau diam saja saudara, maka akibatnya akan diikat kaki dan tangannya. Ini kalau baca ayat yang ke-14, terikat kaki dan tangan itu, ya, itu adalah kehidupan yang tidak setia. Sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, mereka yang setialah yang menang. Ya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, yang masuk di dalam pilihan itu adalah orang-orang yang menang. Orang yang menang itu terkenal karena kesetiaannya. Jadi diikat, ya saudara ya, kaki dan tangannya itu berarti tidak berdaya. Ya, tidak berdaya, diikat oleh setan sehingga tidak setia. Ya, tidak setia. Dalam ibadah pelayanan itu menjadi sebuah tolok ukur. Kita setia atau tidak, saudara. Ya, kita diikat atau tidak kaki dan tangan kita. Kalau kita setia dalam ibadah pelayanan, itu menjadi ciri yang bisa kita lihat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dilepaskan. Ya, sudah dilepaskan kaki dan tangan kita, tidak diikat oleh setan. Sehingga kita mau tetap ada di dalam panggilan pelayanan kita, tetap setia, mengupayakan ibadah, mengupayakan kesetiaan kita melayani Tuhan, ya. Sehingga nanti kalau kaki kita diikat, tangan kita diikat, ya, tidak setia, efeknya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sebelum sampai kepada neraka, arti daripada dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap itu adalah kegelapan yang mewujud. Itulah aniaya antikris, saudara. Ya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang mewujud. Itulah kegelapan antikris. Masuk aniaya antikris. Setelah masuk aniaya antikris, lah nggak ada jaminan juga untuk bisa masuk ke dalam api neraka. Kegelapan yang paling gelap dan yang kekal. Oleh sebab itu, mari saudara, kita lepaskan ikatan itu. Kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, ini yang ketiga ya saudara ya. Dalam pengakuan dosa ini, jangan diam saja. Ya, firman Allah sudah menunjuk dosa. Dan kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita dilepaskan. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13.
siapa menyembunyikan pelanggarannya, ya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kita diam saja, saudara. Ada firman, diam saja. Bukan buat saya itu firman. Saya sih orang suci, tidak berdosa. Sesungguhnya kosong hidupnya, nggak ada firman. Jadi setiap ada firman yang menegur, itu artinya ada koreksi dari Tuhan. Pasti ada koreksi dari Tuhan buat kehidupan kita. Sehingga kita jangan diam saja. Amsal 28 ayat 13 berkata kalau kita diam saja sama dengan menyembunyikan pelanggaran. Dan orang yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, terjemahan lama ini lebih cocok sini, saudara. Saya bacakan terjemahan lama. Orang yang melindungkan dosanya itu tak boleh beruntung. Nah, ini kalimat bahasa Melayu ya, saudara. Orang yang melindungkan dosanya, ya dosanya disimpan terus itu. Gak mau diakui. Dosanya disayang-sayang terus, saudara. Tidak mau terlepas. Tidak mau diakui. Itu tidak boleh beruntung. Tetapi orang yang mengaku, ya, orang yang mengaku dan membuangkan dia itu, membuangkan dia itu membuang dosa. Ya, orang yang mengaku dan membuang dosa itu akan mendapat kasihan atau belas kasihan. Jadi orang yang mengaku pelanggaran dan membuang dosa itu akan mendapatkan belas kasihan atau kasih karunia. Tidak beruntung itu gagal, saudara. Ya. Tidak beruntung itu tidak berhasil atau gagal. Tetapi orang yang mau mengaku dosa dan meninggalkan dosa, maka dia akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Akan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Contohnya siapa, saudara? Nuh, ya. Di dalam Kejadian 6 ayat 7 sampai 8, Nuh mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Ya. Kejadian 6 ayat 7. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia. Nah, ini satu ketetapan Tuhan, saudara. Satu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah marah sama manusia karena dosanya sudah bertimbun-timbun sampai ke langit pada zaman Nuh. Lalu Tuhan marah di dalam Kejadian 6 pasal 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Manusia sudah diciptakan Allah tapi melawan. Maka Tuhan marah, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan. Ingat, saudara, akibat dosa manusia, hewan juga jadi dimusnahkan. Ya, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, kata Tuhan, bahwa aku telah menjadikan mereka. Jangan buat Tuhan menyesal karena kita sudah dilahirkan, saudara. Seperti Tuhan menyesal karena Yudas sudah lahir. Ketika firman Allah menegur Yudas, Tuhan katakan, orang yang mencelupkan rotinya bersama-sama dengan aku. Ini di dalam perjamuan suci, perjamuan makan terakhir, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Masih ada kesempatan teguran firman kepada Yudas. Yesus berkata, siapa yang mencelupkan rotinya bersama-sama dengan aku, orang itu yang akan menjual aku. Orang itu yang akan mengkhianati aku. Tetapi ketika teguran itu datang kepada Yudas, Yudas ada dalam kebenaran diri sendiri. Dia katakan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Kita tahu dari kebenaran firman Allah, sesungguhnya pengiringan dia selama 3,5 tahun bersama gurunya, bersama Yesus, bersama Mesias, itu kosong. Tidak ada apa-apanya Yudas. Dia membela dirinya, bukan aku Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Celakalah orang yang mengadakannya, yaitu anak manusia harus diserahkan. Kata Yesus, celaka orang itu. Bahkan adalah lebih baik bagi dia untuk tidak dilahirkan. Sama seperti Allah menyesal kepada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh karena dosa yang memuncak. Dia katakan, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi kita lihat ayat 8 ya saudara. Kejadian 6 ayat 8.
Inilah kegunaan kasih karunia. Orang yang membuang pelanggaran, orang yang mengakui pelanggarannya, maka ia akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ia akan disayangi oleh Tuhan. Ayat 8 dari Kejadian 6. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Semua manusia mau dihapus, saudara. Ayat 7. Bukan cuma manusia, hewan juga dihapus. Binatang-binatang melata dihapus. Burung-burung di udara dihapus. Mau dihapus namanya dari kitab kehidupan sama Tuhan. Karena Tuhan menyesal. Tetapi kalau kita mendapatkan kasih karunia dari hadapan Tuhan, maka kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan, seperti Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya, mari pagi ini saudara, sebentar lagi air bah rohani itu akan datang. Ya, air bah rohani itu akan datang. Kita ini sama seperti hidup pada zaman Nuh. Dosa mulai memuncak. Dosa sudah sampai kepada puncaknya. Dosa makan, minum, dan kawin mengawinkan. Mari mata kita hanya memandang Tuhan. Kalau firman Allah menegur, mari kita akui pelanggaran yang kita perbuat dan kita tinggalkan. Maka kita pun akan mendapatkan belas kasihan di mata Tuhan. Air bah secara rohani boleh datang, saudara ya. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Air bah yang terakhir ini dalam bentuk penghakiman terhadap Babel. Dalam 1 jam saja kota yang besar itu akan dihakimi. Tetapi kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengaku pelanggaran kita dan meninggalkan, maka kita mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita pakai hidup kita untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita, saudara. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru, menjadi sama seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah